Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini menjadi harapan kita bersama-sama bahwa biarlah di lidah mulut kita terkandung pujian kepada Allah. Judul firman Tuhan tentang pujian. Sekali lagi tentang pujian. Yeremia 33 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Ayat 11, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Jadi pujian adalah sebuah pengorbanan sebetulnya. Perhatikan, jadi pujian selalu bersuara. Dan pujian adalah sebuah pengorbanan. Artinya tidaklah selalu mudah untuk nyaman, untuk memuji Tuhan. Biasanya ada harga yang harus kita bayar. Saat yang paling penting untuk memuji Allah adalah saat ketika kita merasa paling sukar untuk memuji Tuhan. Memang tidak mudah untuk memuji Tuhan, tetapi lihat firman Allah pada saat pagi hari ini. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Memang tidak gampang Bapak Ibu sekalian ketika situasi dalam kondisi terpuruk, dalam satu suasana yang tidak memungkinkan, memang tidak enak. Tetapi sebetulnya ada manfaat, ada maksud Tuhan untuk menaruh, untuk Dia taruhkan pujian di dalam mulut kita. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Bapak Ibu Saudara, bayangkan dari waktu bayi pun dan anak-anak pun Tuhan sudah taruhkan pujian di dalamnya. Jadi pujian adalah sebuah senjata rohani. Kita mungkin berpikir, kan bayi belum bisa berbicara. Anak-anak terkadang belum bisa berbicara. Apa mungkin mereka bisa membungkam kuasa kegelapan? Apa mungkin mereka bisa mengalahkan kuasa kegelapan? Saya bisa katakan iya, karena firman Allah iya dan amin. Allah mempunyai musuh-musuh dan musuh utamanya adalah iblis. Oleh sebab itu, Dia taruhkan pujian. Jadi jangan sekali menganggap remeh tentang pujian yang Tuhan taruhkan di hidup kita. Jangan menganggap kan hanya pujian biasa-biasa saja. Tidak. Jadi itu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi sewaktu kita memuji Allah, Allah sebenarnya memerintahkan iblis untuk tutup mulut. Karena ada pengagungan kepada Yesus, disitulah Yesus bekerja untuk membungkam kuasa kegelapan. Jadi, mengapa kita mesti membungkam iblis? Karena iblis setiap saat mendakwa orang percaya. Iblis mengintimidasi orang percaya. Iblis selalu memberikan kepada orang percaya satu ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Jadi bagaimana cara Allah membungkam iblis? Kita lihat Bapak Ibu sekalian, Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-16 adalah dasar kekuatan yang diletakkan oleh Allah. Orang-orang yang paling lemah di sekitar kita adalah bayi, adalah anak-anak yang lemah, tidak berdaya. Bahkan jika bayi-bayi kita lihat tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkata-kata.
Itulah yang Tuhan taruhkan. Tuhan taruhkan satu kuasa pujian dalam mulut bayi-bayi, dalam mulut anak-anak, bahkan yang masih menyusu. Tuhan taruhkan pujian dalam kehidupan mereka. Kita mungkin melihat, kan bayi belum ada pergumulan, kan anak-anak belum ada pergumulan, kan anak-anak belum ada masalah. Tetapi kenapa Tuhan taruhkan? Tuhan ingin kita belajar dari satu perkara yang kecil, anak-anak, bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mau kita belajar bahwa di dalam hidup mereka pun kita lihat tidak bisa apa-apa ya. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Mazmur 50 ayat 23, pujian mempersiapkan jalan bagi campur tangan Tuhan. Mazmur 50 ayat 23 dalam bahasa asli, yaitu bahasa Ibraninya, berbunyi, bagi Dia yang mempersembahkan pujian, Ia mempersiapkan jalan supaya saya boleh menyatakan keselamatan dari Allah. Kita melihat Tuhan menyiapkan jalan untuk kita melihat keselamatan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, di hari-hari ini kita mungkin diperhadapkan dengan situasi sulit. Tetapi marilah, biarlah mulut kita, lidah kita mau berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan yang sudah menguatkan, yang sudah memberkati hidupku. Jangan responi keadaan sekitar yang selalu mengecewakan kita. Tetapi mari kita mau meresponi bahwa ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa yang besar melampaui kekuatan alamiah kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih karena Engkau sudah membawa kami kepada perkenanan-Mu. Dan biarlah hidup kami Tuhan, mulut kami, lidah kami, terus memuji Tuhan. Dalam keadaan kami di hari-hari ini yang begitu mungkin menyulitkan situasi kami. Tetapi kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia, menjaga, merawat kami dengan kasih setia kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap umat-umat Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan, dan biarlah semuanya boleh Engkau taruhkan roh puji-pujian di dalam kehidupan orang-orang percaya. Memberkati bangsa negara kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati pemberitaan Injil dimanapun disampaikan. Menjadi doa kami kepada Tuhan, biarlah Injil semakin diberitakan, Injil semakin didengar, dan Injil semakin banyak orang meresponinya, agar supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, dan Indonesia mengalami kemenangan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini segenap doa kami dan harapan kami. Kami alaskan semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.